Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Winarti dari SMK Negeri 1 Wonosobo. Pada video pembelajaran hari ini, saya akan memberikan materi tentang sikap dan perilaku wirausaha. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas materi tentang sikap dan perilaku wirausaha, kita harus tahu atau saya akan menyampaikan dulu indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama ada, jadi siswa bisa menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha. Kemudian yang kedua, bisa memberikan contoh sikap dan perilaku wirausaha. Kemudian yang ketiga, siswa bisa mengidentifikasikan sikap dan perilaku wirausaha, dan yang keempat, bisa mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha yang sudah sukses. Oke, selanjutnya, nah ini yang sering kita tidak ketahui atau sering kita bingung membedakan apa sih wirausaha dan apa sih kewirausahaan. Nah, sekarang Bun akan menjelaskan apa sih wirausaha dan apa sih kewirausahaan. Wirausaha atau entrepreneur, ya, entrepreneur itu berasal dari bahasa Perancis ternyata, ya, atau dari kata entrepreneur, yang berarti petualang, kemudian pencipta dan pengelola usaha. Nah, pencipta, ada pengelola usaha, ya, di sini untuk wirausaha. Kemudian untuk kewirausahaan atau entrepreneurship, ya, jadi di sana ada bentuk usaha untuk menciptakan nilai lewat pengakuan terhadap peluang bisnis, kemudian manajemen pengambilan resiko yang sesuai dengan peluang yang ada, dan juga ada komunikasi dari sumber daya yang ditemukan untuk membawa sebuah proyek sampai berhasil. Nah, setelah kita tahu apa itu kewirausahaan dan apa itu wirausaha, tentunya banyak sekali definisi-definisi yang beredar atau ada menurut para ahli. Yang pertama ada dari Zimmer, kemudian yang kedua dari Sefri, kemudian yang ketiga ada dari Robin, ya, dan yang keempat ada dari Gede Parma, dan masih banyak sekali para ahli yang mendefinisikan wirausaha. Yang intinya adalah wirausaha atau kewirausahaan itu harus memiliki sikap atau sifat yang kreatif, inovatif, kemudian dia juga memanfaatkan peluang atau kesempatan, dan juga dia berani. Nah, apakah benar seperti ini? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Nah, sikap wirausaha. Setelah kita tahu tadi apa itu wirausaha dan apa itu kewirausahaan, bagaimana sih seorang wirausaha harus bersikap, atau bagaimana sih sikap wirausaha yang harus dimiliki? Yang pertama, seorang wirausaha harus mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif tentunya. Jadi harus kreatif dan inovatif. Kreatif bagaimana dia bisa bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, kemudian inovatif bagaimana dia bisa merubah sumber daya yang ada menjadi hasil karya atau sebuah proyek. Kemudian yang kedua, dia harus mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Tentunya dia juga harus punya ketekunan, kemudian harus bisa teliti, dan tentunya produktif, ya. Yang ketiga, seorang wirausaha atau sikap wirausaha yang ketiga harus mampu berkarya berdasarkan etika bisnis yang ada. Nah, etika bisnis yang ada atau yang sehat ini harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Jadi ketika seorang wirausaha tidak punya etika bisnis yang baik atau yang sehat, dia tidak bisa disebut sebagai seorang wirausaha. Kemudian yang keempat, dia harus mampu berkarya dengan semangat dan juga kemandirian. Jadi dia harus punya sikap atau jiwa yang semangat dan juga harus punya
jiwa kemandirian, tidak tergantung kepada orang lain tentunya ya. Kemudian yang kelima ada mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang sistematis dan juga berani. Tentunya begitu ya, harus punya seorang wirausaha harus punya atau bisa mengambil keputusan yang sistematis dan bisa berani mengambil keputusan. Sudah paham ya sampai di sini ya? Oke. Setelah kalian paham sikap wirausaha, sekarang kalian harus bisa atau paham perilaku seorang wirausahawan. Jadi, kalau kalian pengen jadi wirausahawan harus punya sikap-sikap atau perilaku yang ada di sini. Yang pertama, seorang wirausahawan harus memiliki rasa percaya diri. Kalau misalnya seorang wirausaha tidak punya rasa percaya diri, bagaimana sebuah produknya itu bisa terjual begitu ya. Jadi prinsip atau perilaku wirausaha yang pertama harus memiliki rasa percaya diri. Kemudian yang kedua ada berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko atau tidak takut gagal ya. Jadi berani mengambil resiko, kemudian dia tidak akan pernah takut gagal. Walaupun gagal dia mungkin akan mencoba lagi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah jiwa kepemimpinan atau dia punya jiwa kepemimpinan. Tentunya seorang wirausaha juga harus bisa memimpin dong ya. Tidak mungkin seorang wirausaha dia malah dipimpin ya. Jadi dia harus bisa memimpin, bisa memanage waktu dan sebagainya. Oke, selanjutnya keorisinilan. Keorisinilan di sini maksudnya adalah dia atau usaha yang dia ciptakan adalah benar-benar milik dia sendiri atau ide dia sendiri. Jadi benar-benar terbukti keorisinilannya. Kemudian yang terakhir ada berorientasi pada masa depan. Tentunya kalau misalnya seorang wirausaha berorientasi pada masa lalu tidak mungkin ya. Jadi dia harus punya orientasi pada masa depan. Bagaimana nanti bisnis saya bisa berkembang, bagaimana nanti produk saya bisa laku, bagaimana selera masyarakat atau konsumen di masa yang akan datang, seperti itu. Oke, sampai di sini sudah paham? Oke, kalau begitu kita lanjut ke berikutnya. Di sini saya akan menyampaikan atau memberikan gambaran tentang sosok wirausaha muda yang ada di Indonesia ya. Jadi kalian biar punya gambaran sebenarnya wirausaha itu harus sudah berumur dulu apa dari sekarang itu kita bisa menjadi seorang wirausaha. Ternyata dari muda pun dia bisa ya menjadi seorang wirausaha. Seperti contohnya adalah si cantik Dea Valencia. Dia mempunyai wirausaha sejak umur 19 tahun ya. Dia itu bergelut di bidang bisnis fashion, terutama batik, dan batiknya itu sudah mencapai mancanegara atau tidak hanya dijual di dalam negeri saja. Yang kedua adalah Hendy Setiono ya. Kalian pasti tahu dong ya, atau pernah makan yang namanya kebab Baba Raffi ya. Pernah tahu kan? Pastinya di kota kalian pasti ada kan. Nah, ternyata dia adalah pemilik atau pencipta usaha kuliner kebab Baba Raffi. Ini adalah Hendy Setiono. Kemudian bisnisnya juga sudah di-franchise-kan mulai dari 2007 sampai sekarang, dan tentunya omsetnya juga sudah banyak banget ya, sudah banyak sekali, dan bisnisnya itu sudah sampai ke luar negeri. Kemudian yang selanjutnya ada William Tanuwijaya. Kalian tahu Tokopedia? Nah, ternyata itu adalah gagasan dari William Tanuwijaya dengan berbagai proses yang sangat pelik. Dia juga Tokopedia pernah mengalami yang namanya gagal dan akhirnya bisa bangkit kembali pada tahun 2009, dan kini nilai pendapatannya mencapai 7 miliar US dollar. Nah, di sini
sampai di sini. Apakah ada pertanyaan? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke, terima kasih atas kesempatan hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa kalian bisa subscribe, kemudian like, komen, dan juga share tentunya. Baik, terima kasih. Ditunggu video pembelajaran selanjutnya. Bu Win akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.